Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Pengaji kami yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dan juga segenap keluarga besar, Bapak Pati dan keluarga, khusus Ibunda, Ibu Hajah Rasa Posasi, saya tidak tahu namanya. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah dan segenap keluarga besar musola amanah. Ini musola kecil, tapi saldonya gede. Musolanya kecil, ya saldonya gede. Masyarakatnya nggak banyak juga, tapi saldonya gede. Nah, berarti orang sini mau ahli sedekah. Kalau ahli sedekah itu Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang Allah janjikan, mana kosomadun min sodaqah. Nggak ada ceritanya harta kurang gara-gara sedekah. Itu yakin. Nggak ada ceritanya harta kurang gara-gara sedekah. Bal yazdad. Yang ada nambah dan nambah. Amin ya Rabbal alamin. Kita doain lagi, jangan nyumbang sepeser sesen buat musola ini, yang ujung-ujungnya balik ke kita juga. Ya, dijadiin bangunan balik ke kita, dijadiin makanan balik ke siapa? Ke kita. Dengan Allah memberi. Ya, kita disuruh sholat oleh Allah, dikasih umur, Allah, jadi bisa sholat karena masih hidup. Baju buat anunya, duitnya dikasih dari Indonesia. Sama Allah. Makanan dari Allah. Semua dari Allah. Hakikatnya kan semua dari siapa? Dari Allah. Tapi ganjarannya buat kita. Padahal semuanya dari Allah. Yang nyuruh sedekah Allah, yang ngasih duit buat sedekah Allah, yang kasih hidayah kita sampai kita mau sedekah juga Allah. Tapi giliran ganjaran buat Allah, buat kita. Hebatnya Allah. Ya. Rahmannya Allah. Giliran ganjaran buat siapa? Buat kita. Giliran ganjarannya buat kita. Haji, itu saking lomannya Allah, saking baiknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita hidup di dunia ini dikasih langit punya Allah. Dikasih bumi punya Allah. So yang nyuruh kasar Allah. Tapi giliran kasar kalau kita ke ladang yang numbuhin tanaman Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Gitu. Giliran kita pergi ke pasar, kita dagang, barang dagangan kita tuh dari siapa semua tuh hakikatnya? Dari Allah. Entar pelanggan didatangkan ke tempat kita. Istilah kata tukang kol 10 datangnya ke tempat kita 5, ke tempat orang lain umpamanya 5, dibagi sekian lapak. Itu yang mendatangkan begitu siapa? Allah. Giliran punya bati dan lain sebagainya hakikatnya juga datang dari siapa? Dari Allah, gitu loh. Ya, tapi giliran pahala itu buat kita. Pahala apa buat kita? Nikah. Emang yang miara anak buat miara bini buat kita nikahin kita apa orang tuanya? Orang tua kita gak ikut ngerawat waktu lahir, kita gak ikut repot nyekolahin TK, kita gak ikut ribet nyekolahin SD, mau SMP sistem zona, kita gak ikut repot, bener gak? Ya ini, begitu SMA kita juga gak ikut repot, habis itu ke perguruan tinggi gak ikut repot, begitu kerja gak ikut repot, begitu udah cakep, udah ganteng, udah cantik, udah jelita, kita timbang sapa doang sambil lewat medsos, nggak taunya mau diajak kawin. Tuh, ya ngegedein bukan kita, ngerawat numbuhin bukan kita, giliran jodoh mah, nggak lari kemana, giliran jodoh dari pemijahan ketemu di mana, dari Karangunggal ketemu di mana, ketemu di
Di apa namanya? Apa? Kampung. Ketemu di kampung hutan bahagia, kampung bahagia hutan. Allahu Akbar walillahil hamd. Memang begitu. Giliran enaknya Allah kasih sama kita. Padahal semua disiapin sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Malik yang merajai, apa? Al-Khaliq yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada diadain lagi mah itu mah gampang. Nah udah pernah ada diadain lagi gampang. Yang susah mah dari kagak ada menjadi baik ya susah. Min zulmatil adam ila nuril wujud, dari gelapnya ketiadaan kepada cahaya wujud. Dan kita dulu mah kagak ada. Hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an malkura. Dulunya mah kagak ada. 100 tahun yang lalu kita kagak ada. 100 tahun ke depan, 100 tahun yang lalu kita kagak ada kecuali pengaji. Lupaan. 100 tahun yang lalu kita kagak ada kecuali pengaji namit. Kita yang lain-lain mah belum ada. Pengaji mah sama Indonesia Tuhan pengaji. Apalagi sama Golkar, apalagi sama PDI yang baru kemarin. Sama Indonesia aja Tuhan dia. Makanya baru kayaknya musola kecil salonnya gede. Karena masih ada orang punya. Cari di mana-mana yang umumnya kayak pengaji nggak nemu. Maka kalau bisa tiap pagi itu soal sama pengaji. Selipin berapa kayak gitu di sampul. Pengaji, mau kerja dulu ya. Baru itu kan. Udah nggak ditulis lagi amal jeleknya, udah lewat 90. Kita mah masih dicatat sih. Kepala 5, gaplek masih dicatat contreng. Ya, udah nggak? Nonton bola malam suntuk sampai lupa sholat subuh contreng. Pengaji udah lewat 90, udah nggak ada catatan amal jeleknya lagi. Malaikat atidnya udah nganggur-nganggur udah. Malaikat atidnya udah nggak. Yang kerja tinggal malaikat Rafiq. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad yang umurnya kepala 9. Tulis itu dalam tafsir Al-Qur'an hadisnya. Itu ya. Pemberikan itu kan. Mudah-mudahan katanya umurnya Tuhan sampai umur berapa? 150. Sampai umur 150. Handphone udah kayak apa bentuknya ya? Kalau sampai umur berapa? 150. Masya Allah. Nggak apa? 150 tahun lebih sehat. 150 tahun ada apa? Ya, masih kuat Anda. Masya Allah, masih kuat yasinan. Sampai bosan yasinin orang kalau mati. Nggak baca yasin mulu nggak mati katanya gua kapan yasinin Allah. Kita yang ngumpul di sini kecuali pengaji semuanya 100 tahun yang lalu belum ada. Terus yang mengadakan siapa? Dari tidak ada menjadi ada. Siapa khaliknya? Allah khaliknya. Itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Coba saya mau tanya. Ketika ada anak kita baru nikah laki sama perempuan, di mana keturunannya lagi pada ibu? Ketika bapak kita masih lajang, ibu kita bapak masih muda, ibu masih lajang, kita di mana? Di pohon rambutan. Bibitnya kali masih nempel di pohon rambutan, masih nempel di pohon salak, masih nempel di singkong, masih nempel di batang padi. Begitu. Belum ada. Ya, kalau kata orang kasih, nyoreang mangsa katukan, waktu indung bapak kawin, kayaan diri urang binatang diamparkeun. Di mana coba kita? Waktu bapak masih bujang, ibu masih lajang. Di mana? Cikarang. Dina taneuh kene diamparkeun. Ya, disebut sisikian. Disebut apa? Sama biji, jadi benih ditinggalkeun. Rawai jadi bubuahan
ibu ramah, indung bapak, nungakan, dan jadi rambutan dimakan sama emak, dimakan sama bapak. Itu bakal kita tuh. Jadi kita pernah jadi rambutan dulu. Pernah jadi melon, pernah jadi jeruk, pernah jadi ayam. Ayam dipencit lebaran. Oh, pernah jadi kambing idul adha. Pernah jadi gorengan. Pernah jadi gorengan. Woi, pernah jadi macam, pernah jadi air. Kita pernah jadi apa? Pernah jadi apa? Air. Ikan ngapar. Yang bahannya dari buah berarti jadi rambutan dulu. Jadi apa dulu? Jadi rambutan dulu, jadi melon dulu, jadi juwet, jablang. Woi, jadi anggur, jadi macam-macam. Ya, yang dari buah-buahan. Ya, kalau yang dari hewan-hewanan, insya Allah kita mah halal lah. Bebek, ada kita pernah tinggal di jadi bebek, sel kita pernah di bebek, sel kita pernah di ayam, di telur puyuh. Nah gitu ya, sel kita pernah di burung. Ya, burung kalau udah mau mati, belinya 12 juta, udah potong. beli hidupnya berapa ya? 12 juta, matinya kira-kira berapa itu? Gitu ya. Itu perjalanan kita dalam keadaan apa? Lam yakun syai'am malqura. Itu ketika sudah ada pohon rambutan. Macam mana ketika di dunia ini belum ada pepohonan? Macam mana ketika di dunia ini? Kalau istilah bocah sekarang, di zaman dinosaurus kita di mana? Ayo, di zaman T-Rex kita di mana coba? Di zaman T-Rex, dinosaurus, siapa lagi nak? Siapa lagi namanya tuh? Brontosaurus, Jokosaurus, Luhutsaurus, apa lagi? Siapa lagi tuh? Ahoksaurus, apa itu ada? Oh, kita lagi di mana coba? Tuh di zaman dinosaurus. Ya, zaman dunia ini, zaman benua Australia masih nyatu dengan benua Asia, zaman benua Asia masih nyatu sama Eropa, zaman semua benua masih menyatu, belum ada yang dikatakan mana Afrika, mana Asia, mana Eropa, mana Australia, di mana kita pada saat ini? Kan begitu. Lam yakun syai'an malqura. Kemudian siapa yang mengadakan dari tidak ada kecuali Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kita itu ya. Itu namanya Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan semua. Tidak ada di semesta ini kecuali Allah yang bukan makhluk Allah. Malaikat, makhluk Allah semua. Makhluk Allah yang ada arasnya Allah itu saking gedenya, kalau bumi ditaruh itu kayak titik. Ditaruh di aras itu bumi kayak apa? Kayak titik. Saking gedenya arasnya siapa? Arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu gede Pak. Malaikat Jibril gede, malaikat Mikail gede, malaikat Israfil gede. Tuh malaikat Israfil kalau langit dan bumi diletakkan di depan malaikat Israfil cuma sampai ke dengkul. Masya Allah. Sedengkulnya siapa? Selututnya siapa? Malaikat Israfil. Makanya dia mau mengiamatkan dunia gampang banget. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhim bil basar. Kiamat itu cuma sekejap mata, gitu doang bagi malaikat Israfil. Jangan dibayangin yuk itu bunyi. Enggak. Kalau langit dan bumi cuma selututnya dia, itu aja ke orang udah kelar. Langit bumi yang segede-gedenya sekali tiup. Lah manusia, manusia mah baru mau ditiup udah mati. Baru mau ditiup udah. Makanya jangan berlaku jadi manusia itu. Tapi biar kita kecil manusia mah sentral Pak. Kecil tapi apa? Sentral. Kayak di TV itu kayak barang elektronik kayak IC-nya Pak. Kecil apa gede IC? Kecil tapi kalau kagak ada itu, gak mati. Kalau kagak ada itu mah handphone sama kartunya gedean mana? Ya gedean handphonenya. Tapi segede apapun handphone kagak ada kartunya. Lah segede apapun kartu kagak ada sinyalnya. Lah
segede apapun sinyal, kadang ada kuotanya. Neteng 1.500-an kuotanya, emang angkot kan pakai keceng, demo kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita yakini perkara ini, kita renungkan perkara ini, kita renungkan tentang penciptaan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuh lihat tuh unta bagaimana diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana tuh langit ditegakkan sama Allah. Tanpa tiang, kagak ada tiangnya. Jajal kita bikin musola nggak pakai tiang, mentang-mentang banyak duit, kagak usah pakai tiang. Tiang nggak pakai fondasi, nggak artinya nggak bikin. Lagi mana bisa wujud? Dan itu gimana bisa? Gua udah bikin musola nggak pakai fondasi, nggak pakai dinding, nggak pakai atap. Nggak bikin, apa? Dia bikin gua udah punya anak, tapi nggak ada kakinya, nggak ada badannya, nggak ada kepalanya. Bilang kan itu nggak punya. Dan itu kan nggak wujud, nggak apa? Nggak wujud, tapi Allah bisa. Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita lebih khawatir sama atap rumah kita daripada sama atap buatan Allah yang namanya langit. Benar nggak? Ada nggak orang pakai motor buru-buru berangkat runtuh? Nggak ada. Tapi kalau kita melewati jembatan, melewati apa, suka ada yang khawatir. Ya lah, kalau ada gempa, runtuh, cakep. Tahu kan? Kalau ada gempa, ini jembatan terus runtuh, cakep. Ya, kita naik kapal takut kelelep, naik pesawat terbang takut hancur. Kadang masuk rumah, ya udah gini amat di rumah kontrakan, masya Allah. Rumah kontrakan ini udah bocor, udah lapuk-lapuk, mak. Besok kau pindah lah, jangan di rumah kontrakan yang ini, biar kata murah juga yang 50.000 sebulan. Tapi resikonya pulang sendiri betul. Lah kita lebih khawatir amal buatan kita sendiri. Benar. Dulu masjid Al-Ghazi sebelum dibangun, apakah nggak khawatir kita? Tiang bambu di mana-mana doyong ke masjid. Benar. Pelakunya udah melengkung begitu. Ini mau kata lupa tiangnya. Semua dari mas, masya Allah. Kata yang lain, Sahid. Tapi sebelum Sahid kan kepala ketimpa genteng dulu. Apa? Nggak lucu Sahidnya kepala ketimpa genteng, masih mending ketembak, langsung mati lah ketimpa genteng. Di ICU-nya 2 minggu. Lama. Lah kita lebih khawatir masuk bangunan punya kita sendiri dibandingkan di bawah naungan langit ciptaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dibentangkan. Benar enggak? Ya kita jalan ribuan kilo masih di bumi aja kapan turun. Ini ya. Benar enggak? Jalan udah ke sono kemarin masih di bumi aja. Kita kan udah kelihatan kan bola dunia itu bundar. Tapi kalau kita ke Amerika itu kita di sini, di Amerika di bawah kita. Kalau di Amerika ya kita tetap begini nggak jungkir, nggak apa, nggak jungkir. Karena Amerika itu dalam peta dunia, dalam bola dunia itu persis di bawah kita. Makanya waktunya beda 12 jam. Kalau di sini sekarang jam 8 jam 7 malam, setengah 7 malam, di sana setengah 7 pagi di bawah. Tapi orang Amerika pada jungkir, nggak ada. Kita juga di sini tidak pada jungkir. Itu wakilal ardi kaifa sutihat. Kita dari bumi mau keluar angkasa, terbangnya ke atas. Entar dari Mars mau ke bumi ke atas juga. Jadi yang disebut atas mana? Ayo coba. Eka Mars ya, Eka Luhur. Yang dari sini ke Mars mau ke atas, yang dari Mars mau ke bumi mau ke mana? Mau ke atas. Dari Eka mana? Ke atas. Nah, tetap sama-sama ke atas. Jadi yang disebut luhur dari mana? Yang disebut atas itu mana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita mau nancepin tiang aja, tiang kecil doang kita mau nancepin, atau tiang untuk apa namanya panjat pinang. Pohon panjat pinang itu mau kita nancepin CRT kumpul. Mau nancepin itu doang. Kita mau pasang bumi, masa Allah insinyur pada kumpul. Allah mah nancepin gunung nggak minta bantuan siapa-siapa, ditancep-tancep ini mana-mana. Benar. Gunung Salak,
Gunung apa lagi? Merbabu, Merapi, Semeru, Galunggung atau Kiai, yang kata orang Tasik, takut nggak disebut Galunggungnya Galunggung. Siapa yang nancepin? Allah. Makanya nggak usah lagu lah sama Allah. Wa taral jibala tasamuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Itu kalau kita lihat gunung tuh kayak keras kaku, beku, padahal dia berjalan dan bergerak seperti bergeraknya awan. Kenapa? Karena dia ditancepin di bumi dan bumi itu bergerak. Kenapa ada angin? Karena bumi muter. Kalau nggak muter nggak ada angin. Oh, belakangan tuh ada viral di YouTube, ada orang loncat katanya dari pesawat luar angkasa. Modiar. Kalau loncat dari pesawat luar angkasa itu apa? Modiar. Kenapa? Karena gerakan itu luar biasa, tidak memungkinkan. Sekarang inilah contohnya. Bapak kalau naik truk kecepatan tinggi di mana? Tol Cipularang, truknya terbuka, kira-kira kayak truk semen. Bapak duduk berdiri di truk semen, kemudian truknya lajunya kecepatan 160 km per jam, ngejengkang nggak kira-kira? Ngejengkang. Begitu kecepatan kayak begitu aja Bapak ngejengkang. Ini ada orang katanya loncat dari pesawat ruang angkasa pakai parasut mendarat di bumi, prek. Modal orang itu nggak mungkin, gitu, nggak mungkin. Ada tentara dari timur terjun payung malam-malam, itu aja nyangkut di pohon, jerit-jerit dia mau nyaman, tapi karena tentara kan udah lagi penyusupan, nyangkut di pohon, nggak nyampe kemana? Ke tanah Dewi dan ya Allah, mudah-mudahan saya besok bisa turun ya Allah, mudah-mudahan besok bisa turun jauh ini semuanya dibaca, nggak taunya begitu pagi tinggal sejengkal lagi ke tanah. Begitu pagi tinggal sejengkal lagi kemana? Ke tanah. Kira itu masih tinggi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pakai tafakur hidup ini Pak. Pakai apa? Tafakur. Pakai tafakur, masya Allah. Masa kita kagak percaya malam kubur? Benar nggak? Ngirim apa Kiai? Ngirim Fatihah, ngirim Yasin, masa kagak percaya? Ngirim duit percaya. Benar nggak? Bapak ngirim duit sama anak, nyampe, percaya. Alatnya apa? Cuma handphone. Masa kita pakai alat apa? Tawasulan, ngirim pahala ke liang kubur, kagak nyampe. Gimana sih otaknya orang? Transfer antar bank nyampe nggak? Dari BRI ke bank lain atau dari bank lain umpamanya ke BRI nyampe itu sering oper pakai alat buatan manusia nyampe. Masa pakai apa tidak? Kagak nyampe. Coba jadi bagi sebuah bahan perenungan bagi kita sekalian, agar dari kemudian kita betul memahami betapa hebatnya penciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan merenungkan itu makin kita menyadari besarnya nikmat Allah. Buat apa sih Allah repot-repot nyiptain kita? Emang Allah butuh? Ada. Allah menciptakan kita itu agar kita ibadah kepada Allah. Maka sayang kalau umur kagak dipakai ibadah. Benar nggak? Sayang kalau kagak dipakai ibadah. Dari maghrib sampai isya itu waktu kok nggak bisa dipakai apa-apa. Dipakai main catur tandu, belum kelar udah isya. Ayo dipakai ngerumpi, balik ngerumpi si Ipe, ngerumpi si Aisyah. Udah keburu kelar. Baru mau bilang gini, lu udah tahu nggak kenapa si Aisyah itu kemarin Allahu Akbar, ya belum kelar. Baru ke satu mau nikah 2 orang belum kelar. Benar. Dipakai nonton bola, iya kan? Belum kelar udah azan. Antara maghrib dan isya itu dipakai apapun udah gak sedang. Dipakai ke mall, dipakai belanja, baru megang. Mama kan mau belanja 1, megangnya 9. Yang ini bagus, cakepan ini kali ya. Yang ini kali yang ini aja. Yang ini cakepan dikit, ini aja yang warnanya orange. Yang ini aja yang biru. Yang ini itu lama banget. Ya, kan orang kalau belanja buat duit terbatas kan begitu modelnya. Milihnya lama tidak kunjung beli. Itu kalau belanja model begitu antara maghrib dan isya, pegang 1 baju belum kelar udah keburu apaan?
Makanya maghrib dan isya yang enak dipakai zikir, dipakai ngaji, ini kayak begini, benar nggak? Baru berguna, baru bermanfaat. Ya, tiba antara maghrib sama isya doang. Istilahnya teh manis belum dihidangin udah azan, belum diminum udah komat. Boro-boro berkat yang disodorin, teh manisnya belum diminum, udah keburu komat. Terus berkatnya gimana? Dimasukin aja ke mobil, kan itu lagi seperti makan. Habis ini mau ngasih lagi kita di tempat yang lain. Jadi sudah Bu, antara maghrib dan isya itu pakai wiridan saja. Kalau bukan waktunya ngaji talim, pakai wirid dan pakai zikir, pakai sholat awabin, pakai sholat hajat, pakai sholat istikharah, pakai munajat doa kepada Allah. Karena ini waktu-waktu yang terlalu singkat kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang barokah. Walau antara zuhur sama maghrib, subuh sama zuhur itu malam. Benar nggak? Ilok sholat terus satu. Ilok sholat terus enggak? Ya. Sakit perut mengaji, masya Allah. Masya Allah. Antara semuanya. Ini mutiara akhir zaman, masya Allah. Mudah-mudahan itu sehat, ya, sehat dan tetap ingatannya ingat sama ibadah. Ya, kalau udah pikun udah nggak wajib apa-apa. Kalau pikun udah nggak wajib apa-apa. Makanya kalau bapak pengen nggak wajib apa-apa itu, ya pikun lebih awal kan. Nauzubillah ini. Iya katanya, saya juga kepengen katanya punya bini pikun supaya apa? Supaya kagak ingat sama duitnya jangan sampai, ya. Jangan sampai. Saya mah enggak, bini mah pengen sehat katanya, saya pengen katanya suka pada nagih itu mudah-mudahan pada pikun jadi lupa alamat rumah kita katanya, tagihan Scoopy dia lupa. Enak nggak Pak? Kalau mendadak kemudian orang yang suka datang ke tempat kita pada nagih tiba-tiba lupa jalannya, ingat jalannya, lupa angkanya, kan itu ya. Jalannya ingat saja kita imam ngetekan kita. Begitu sampai ke rumah, emang berapa utang saya? Apa ya? Subhanallah. Ya itu sudah kita wiridan dulu supaya dia nomor rokok gitu. Apa? Allah, iya kan? Punya duit gede juga kalau kita pikun apa? Punya bini cakep kitanya pikun. Nah kitanya apa? Kitanya pikun buat apaan? Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita sama-sama merenungkan, bertafakur akan penciptaan diri kita, penciptaan alam semesta. Supaya apa? Kalau habis tafakur nanti kita tasyakkur. Kita zikir, kita ingat Allah. Tuh, kalau bukan karena Allah kita kagak bakal ada di dunia ini. Kalau udah tadakur kita bersyukur sama siapa? Sama Allah. Jadi sholat landasannya syukur ya Allah. Abdi mahruku, abdi masujud, sana soyong nanau, abdi syukuran, kada apal gusti, dan tergiring gaduh badan, tergiring gaduh sampean, tergiring gaduh pandangan, tergiring gaduh mastaka, tergiring gaduh inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ojo sanes kain ada malasi, ambil di bapak ini. Putra sanes kain ada malabi, dan ngalungi terjadi. Ada tadi kesadaran Allah. Tiap malam kagak jadi kalau nggak dikehendaki sama siapa? Sama Allah. Giliran nggak sengaja malah jadi. Nah ini kayaknya kemarin jadi katanya yang kagak sengaja, yang sengaja pas sebelumnya terjadi. Tapi pas sengaja aja. Ini bisa jadi kan begitu kan yang menciptakan Allah bukan siapa? Bukan kita. Buktinya ada orang yang tiap malam dibedel terus gak punya anak sampai sekarang nggak punya anak. Berarti yang bikin bukan dia, yang bikin siapa? Kalau yang bikin kita pesan hidupnya maju. Kalau kita pintar mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, cakepnya kayak mama. Begitu jadi kejadiannya apa? Subhanallah, bodohnya kayak bapak. Kan? Bodohnya kayak mama, jeleknya kayak siapa? Kayak bapak nyumbangnya gitu. Emang bukan kita bikin. Ya ikut bikin. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang melukis, Allah yang menggambar rupa kalian ketika kalian di dalam rahim sekehendaknya. Putih sama putih terojol, hitam sama hitam terojol. Putih, kan itu loh, mancung sama mancung terojol, pesek sama pesek terojol. Mancung, lurus sama lurus keluarnya. Keluarnya kribo sama kribo keluarnya. Lurus kayak di reboning. Insya Allah
Allah yang bikin, kita kagak ikut bikin. Makanya kata Ibu Sutur, ya, pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa genangan, pelangi ciptaan Tuhan. Habis dari itu mati masuk. Oh dia ikrar la ilaha la khaliqa illa, nggak ada pencipta kecuali Allah. Habis nyanyi begituan mati masuk surga karena dia bilang pelukismu agung, siapa genangan, pelangi ciptaan Tuhan. Loh aja mati, syahid mati kalau begitu. Biar kata lagi nyanyi, karena nyanyinya menunjukkan kebesaran siapa? Allah. Lagi nyanyian anak-anak sekarang goyang gebrek, dan mati masuk neraka. Jadi begitu mah. Allahu Akbar walillahillah. Pelaku tidak roboh, ini roboh. Jadi nyanyi sama anak-anak. Jangankan anak-anak, bapaknya nyanyi lagu tidak roboh pas mati masuk neraka. Hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Pernah nggak Bapak memperhatikan itu semut yang paling kecil? Kurang Sunda masih belum atur. Kayu yang kayu kan di rumah. Bujurnya, liang lubang kotorannya itu semut gatal yang paling kecil, itu semut paling kecil kira-kira sekitar. Sanggup bikin nggak Pak? Ada lomba bikin semut yang paling kecil, kira-kira Bapak bisa bikin lubang? Muhammad boleh. Mulutnya lah, nggak usah bujurnya, mulutnya saja apa? Ya Allah, terhadap kakinya nggak kelihatan tapi jalan. Udah gitu kita memasak atau kejar banget ini, langsung dia apa? Digilas dikir kayak apa? Yakin semut tuh. Semut. Lagunya skrisen. Semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, sedangkan penuh tanya, sedang apa di sini? Terus jawabannya apa? Enggak, sedang berzikir kawanku. Gitu loh, bukan sedang menunggu. Ajarku jangan kita kubah lagunya. Berzikir, melihat ini, masya Allah. Semut segede gini, tapi kalau gigit kita cari remasor, benar nggak? Semut merah itu kalau gigit sok karang ge, geger kayu. Dulu panah, udah sih, ngaku, mau ngaku malu, nggak ngaku berperih banget. Udah gitu gigitnya pas lubangnya, masya Allah. Terbaru kali, gitu ya. Nah, semut aja kalau kita tidak patuhi, kita bisa masuk surga. Nah, yuk nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Amin. Yang hutang dibayarkan. Amin. Yang dosa kita diampuni. Amin. Nanti kita sehat walafiat dengan soleh-solehah. Amin. Rumah tangga kita sakinah. Amin. Mudah-mudahan kita lancar rezeki kita barokah. Amin. Soalnya surga dijabah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau doa waqana ya karim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.